Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Wilan Hakiki, NIM 88831900019 dari Prodi Ilmu Keolahragaan. Baik, di sini saya akan melaksanakan tugas UTS dari mata kuliah Misej Olahraga. Pertanyaan yang pertama yaitu apa saja yang kamu ketahui dari Misej olahraga. Yang pertama, saya akan membahas dari sejarah Misej. Jadi sejarah Misej terungkap dengan penemuan artefak oleh para arkeologi yang menunjukkan penggunaan Misej di sejumlah wilayah dunia. Kemudian apa sih Misej itu? Yang kata Misej berasal dari Arab atau mas, yang berarti menekan dengan lembut, atau dari kata Yunani machine yang berarti memijat atau melulut. Jadi Misej disebut pula sebagai ilmu pijat atau ilmu lulut. Kemudian arti dari sport Misej yaitu khusus diberikan kepada orang-orang yang sehat dari segi jasmani maupun rohani, terutama dari seorang olahragawan. Utamanya adalah untuk memperlancar peredaran darah. Adapun tujuan sport Misej, yang pertama ada untuk melancarkan peredaran darah, terutama dorongan terhadap darah venus ke venosa menuju ke jantung. Yang kedua, merangsang persyaratan terutama saraf tepi atau perifer. Kemudian untuk meningkatkan kepekaannya terhadap perangsang. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, ada apa yang kamu ketahui tentang Misej effleurage. Jadi Misej effleurage itu adalah teknik pijatan yang dilakukan untuk membantu mempercepat proses pemulihan nyeri dengan menggunakan sentuhan tangan untuk menimbulkan efek relaksasi. Yang kedua ada efek Misej effleurage. Yang pertama ada efek terhadap peredaran darah dan impi. Yang kedua ada efek terhadap otot. Kemudian efek Misej terhadap kulit. Kemudian efek Misej terhadap saraf. Yang terakhir ada efek Misej terhadap respon nyeri. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, ada Misej Petricege. Apa sih Misej Petricege itu? Dilakukan dengan memeras atau memijat alat-alat serta jaringan penunjangnya dengan gerakan menekan otot ke bawah dan kemudian meremasnya, yaitu dengan jalan mengangkat seolah-olah menjebol otot ke atas. Adapun teknik Petricege ada dua, yaitu dengan cara kidding menekan, kemudian musculus squeezing, dan yang ketiga ada picking up, kemudian ada wringing dan skin rolling. Lanjut ke pertanyaan yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang Volcon? Jadi Volcon itu berupa gosokan dengan menggunakan seluruh telapak tangan yang digunakan dengan jari-jari yang bergerak maju mundur, kemudian bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri, berfungsi untuk menyempurnakan pengambilan sisa-sisa pembakaran oleh darah dan segera dapat dibawa ke jantung. Adapun cara melakukan teknik Volcon ini, yang pertama sama saja seperti teknik effleurage, dilakukan seluruh permukaan tangan arah bisa ke jantung dan melintang. Kemudian yang kedua dikerjakan di daerah luas pada punggung, pantat maupun dada. Yang ketiga dikerjakan sesudah effleurage, Petricege dan friction. Sebab
karena apa? Untuk menyempurnakan gosokan dan tekanan pada tempat-tempat yang belum terkena message tersebut. Dan yang keempat ada gerakan. Yang kedua, tangan menggeser pada kulit berganti-ganti, yang satu maju dan yang satu mundur. Dan yang terakhir ada pada daerah perut harus dikerjakan searah jalannya usus dan keluarnya makanan. Lanjut ke pertanyaan yang terakhir, ada apa saja yang harus dipersiapkan dalam melakukan message. Di sini saya akan menjelaskan persiapan alat dan persyaratan yang perlu dipersiapkan untuk message olahraga. Yang pertama tentunya harus mempunyai bangku message lengkap dengan ukuran panjang 190 cm dan lebar 65 cm, kemudian tinggi sekitar 75 cm. Yang kedua ada bantal untuk landasan kepala bagian sini, kemudian guling besar untuk landasan lutut, kemudian ada guling kecil untuk landasan kaki, kemudian ada handuk kecil, kursi measure, baskom, termos panas dan lainnya. Adapun syarat message untuk pasien, yang pertama harus higienis, pasien untuk harus terjamin, kemudian badan jangan sampai berkeringat ketika akan dilakukan message. Yang ketiga ada pakaian harus seminim mungkin. Yang terakhir badan harus ditempatkan sedemikian rupa hingga keadaannya enak dan rileks pada otot-ototnya. Cukup sekian hasil jawaban UTS dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.